Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Julius Andre Dwi Hermawan dengan NIM 310125012848. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai forecasting dalam data mining. Yang pertama, karakteristik dataset forecasting. Dataset pada forecasting itu memiliki label berupa bilangan numerik atau kontinu. Kemudian semua atribut bertipe data numerik mempunyai satu atribut tambahan dengan tipe data time series. Kemudian semua algoritma estimasi dapat digunakan untuk forecasting. Penerapan forecasting pada sektor keuangan dan investasi dapat digunakan untuk memprediksi harga saham, harga emas, serta fluktuasi kurs mata uang, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kedua, itu ada perdagangan dan retail. Itu digunakan untuk memprediksi jumlah penjualan barang pada masa mendatang. Yang ketiga, sektor pertanian dan komoditas. Itu digunakan untuk memprediksi harga kebutuhan pokok. Yang keempat, itu ada pengambilan keputusan bisnis. Dengan forecasting itu dapat mengelola risiko keuangan akibat fluktuasi mata uang. Kemudian dapat menentukan waktu yang tepat untuk menyetop bahan baku dalam jumlah banyak atau menunda pembelian. Pembagian jenis data forecasting. Menurut jenis datanya, forecasting terbagi menjadi dua, yaitu univariat. Jenis data ini hanya memiliki satu atribut waktu, yaitu time series, dan satu label, atau variabel yang ingin diprediksi. Sedangkan untuk multivariat itu sendiri adalah jenis data yang memiliki banyak label atau atribut selain labelnya. Kemudian metode pengukuran forecasting itu kurang lebih sama dengan estimasi. Ada mean square error atau MSE, yang kedua root mean square error atau RMSE, yang ketiga mean absolute error, dan yang terakhir atau keempat itu ada R square atau R2. Sekarang kita akan masuk ke dalam studi kasus dalam forecasting. Sophie adalah seorang analis keuangan di sebuah perusahaan importir bahan baku tekstil yang sangat bergantung pada kurs rupiah terhadap dolar dalam menentukan biaya operasionalnya. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan Sophie mengalami fluktuasi kurs yang signifikan sehingga mempengaruhi harga pembelian bahan baku dan probabilitas produk akhir. Sophie menyadari bahwa kemampuan untuk memprediksi kurs di masa depan akan membantu perusahaan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik, menetapkan strategi pengadaan yang efisien, serta merancang kontrak dengan mitra bisnis yang lebih stabil. Oleh karena itu, Sophie dalam hal ini menggunakan dataset publik historis kurs dolar terhadap rupiah. Masuk ke dalam proses scripts DN yang pertama, yaitu ada business understanding. Perusahaan tidak dapat memprediksi secara akurat nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang mengakibatkan pengambilan keputusan pembelian bahan baku menjadi kurang optimal. Sophie memahami bahwa kemampuan memprediksi nilai tukar pada periode mendatang dapat membantu perusahaan mengendalikan risiko keuangan, menyusun strategi pengadaan yang lebih efektif, serta membuat kontrak kerjasama yang lebih stabil dengan mitra bisnis. Karena itu, Sophie memanfaatkan dataset historis publik untuk mengembangkan model forecasting yang akurat. Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu ada data understanding. Sumber data berasal dari dataset publik, yaitu dari https id.investing.com /currencies USD IDR historical data. Yang kedua ada deskripsi atribut. Di sini ada tanggal pembukaan tertinggi dan terendah. Tanggal itu sendiri adalah tanggal spesifik di mana data kurs dolar terhadap rupiah dicatat. Dua, pembukaan ada nilai tukar rupiah terhadap dolar pada saat pembukaan pasar pada hari tersebut. Yang ketiga tertinggi, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar tertinggi yang dicapai selama hari perdagangan. Dan yang keempat ada terendah, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar terendah yang dicapai selama hari perdagangan. Selanjutnya ada deskripsi label, itu ada label terakhir. Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada saat penutupan pasar pada hari tersebut.
Pada forecasting sendiri akan dilakukan prediksi sehingga menggunakan data storage. Terdapat 3 dataset yang akan digunakan untuk modeling, yaitu ada data training, data testing, dan data scoring. Yang pertama data training. Itu adalah sekumpulan data yang digunakan oleh algoritma seperti linear regression untuk membentuk rumus atau model prediksi. Yang kedua data testing, yaitu sekumpulan data yang masih memiliki label asli untuk menguji performa model. Hasil prediksi dari model akan dibandingkan dengan label asli untuk melihat seberapa besar selisih atau tingkat kesalahannya. Yang ketiga yaitu data scoring, adalah data yang digunakan untuk penerapan model secara nyata, guna memprediksi nilai di masa depan. Karakteristik utama data scoring adalah tidak memiliki label atau tidak memiliki atribut target. Selanjutnya proses Scripps DM yang ketiga yaitu data preparation. Tidak ada data yang invalid atau missing value pada dataset public historis ini. Masuk ke tahapan yang selanjutnya pada Scripps DM yaitu ada modeling. Nah, di sini kita akan menggunakan dataset training terlebih dahulu. Ini saya sudah adalah membuatnya. Di sini ada 3 operator yaitu red Excel, Central, dan operator linear regression. Hasil dari dataset training ini yaitu adalah rumus regresi. Begitu kita langsung saja ke prakteknya. Buka RapidMiner-nya, kemudian kita blend proses, kemudian kita cari operator red Excel. Kemudian kita masukkan filenya, kurs dolar, next, kemudian finish. Selanjutnya kita cari operator set row. Ini kita hubungkan, kemudian kita ubah atribut terakhir menjadi label. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita cari operator linear regresi. Di sini kita hubungkan, kemudian kita double klik di sini dan double klik di Exa. Kemudian kita running. Nah, di sini sudah keluar hasil dari dataset trainingnya. Di sini juga sudah terlihat untuk linear regresinya, dan ini adalah rumus regresinya, output dari dataset training ini. Nah, di sini untuk modelingnya yaitu hasil dari modelingnya, di sini ada rumus regresi. Itu 0,7700 dikali tertinggi ditambah 0,240 dikali terendah dikurang 176,213. Nah, rumus regresi ini kita akan coba atau kita akan praktekkan di menggunakan dataset testing pada evaluasi. Nah, di sini saya juga sudah sempat membuatnya. Ini ada beberapa operator. Di sini ada operator red Excel yang sudah saya ubah menjadi course training dan course testing. Ada set roll, ada operator linear regression, apply model, dan performance. Nah, untuk performance ini sendiri yaitu menggunakan performance dari performance regresi. Baik, kita langsung saja ke prakteknya. RapidMiner-nya, kemudian kita blend proses, kemudian kita cari operator red Excel. Sini kita drop di sini, cari filenya. Untuk yang pertama ini kita menggunakan dataset dari training. Kemudian kita next, kemudian finish. Kemudian kita drop lagi operator red Excel, masukkan dataset testing. Dan kita next, finish. Kita ubah namanya menjadi course training. Sini jadi course testing. Nah, kita cari operator set roll. Sini kita drop di sini, kita
kita hubungkan, kemudian kita ubah terakhir menjadi label. Kemudian kita apply, dan kita drop lagi, set roll, menghubungkan, kita atur terakhir menjadi label, dan kita apply. Selanjutnya kita cari operator linear regresi. Dan kita hubungkan ke sini. Kemudian kita cari operator apply model. Ini kita hubungkan ini ke sini. Salah. Ini kita hubungkan ini ke sini. Kemudian kita hubungkan ini ke sini. Kemudian kita cari operator performance. Performance yang regresi. Kita drop ke sini. Kita hubungkan ini lab dengan lab. Kemudian kita hubungkan per dengan result. Dan ini juga. Dan mode pada play model kita hubungkan ke result. Oke. Ini kita coba running. Nah, di sini sudah ada ya untuk hasil dari rumus regresinya. Kemudian di sini juga sudah muncul untuk hasilnya dari play modelnya. Di sini ada terakhir itu nilai yang kenyataannya. Di sini ada untuk prediksinya. Di sini ada untuk nilai yang terakhir yang pertama itu ada 16, 17, 0. Sedangkan di prediksinya itu 16, 17, 0,339. Selanjutnya itu di bawahnya ada 0, 16, 230. Untuk prediksinya itu sendiri itu 16, 221,436. Di sini juga sudah keluar untuk hasil dari performance-nya itu root mean square error-nya itu berada di angka 17,384 plus minus itu 0,000. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Di sini ada evaluasi, hasil dari evaluasinya. Nah, di sini ada ada terakhir, ada prediksinya. Terakhir ini sesuai dengan kenyataannya. Nah, untuk prediksi itu hasil dari evaluasi tersebut. Nah, di sini yang pertama itu ada nilainya 16, 17, 0. Sedangkan untuk prediksinya itu berada di angka 16, 17, 0,339. Di bawahnya itu ada di angka dinilai 16, 25, 0. Sedangkan untuk prediksinya itu berada di angka 16, 26, 7,483. Nah, di sini hasilnya tidak terlalu jauh untuk prediksi dengan kenyataannya. Nah, di sini juga ada untuk hasil dari root mean square error-nya. Selanjutnya, nah, proses Scripps DM yang selanjutnya yaitu ada deployment. Di sini menggunakan dataset scoring. Nah, di sini juga saya sudah ada membuatnya. Di sini ada operator red Excel, set roll, linear regresi, apply model, dan di sini ada tambahan dari operator red Excel untuk dataset scoring. Di sini tidak menggunakan performance karena dataset pada scoring itu tidak menggunakan label. Baik, kita langsung saja ke prakteknya. Ini kita cari operator red Excel. Sini drop, kita masukkan file, dataset training. Ini, kemudian kita next, dan finish. Selanjutnya, cari operator set row. Ini, kita hubungkan. Ini kita ganti dulu namanya menjadi course training.
Kemudian kita cari operator linear regression. Ini kita hubungkan sini. Oke, menjadi label. Selanjutnya kita cari operator red Excel untuk dataset scoringnya. Ini, kemudian kita masukkan dataset scoring. Next, kemudian kita next, finish. Kita ubah namanya menjadi course scoring. Selanjutnya kita cari operator apply model. Sini kita ke sini, kita hubungkan ini ke sini, dan hubungkan ini ke sini. Selanjutnya karena tidak ada labelnya, kita tidak memakai operator performance. Dan kita double klik sini dan di sini. Kemudian kita running. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasilnya, untuk hasil prediksinya. Pada tanggal Mei, pada tanggal 20 bulan Mei 2024, itu prediksinya berada di angka 15.963.773. Kemudian di tanggal 21 Mei 2024 itu berada di angka, untuk prediksinya itu berada di angka atau nilai 16.014.403. Kita simpan dulu. Ini nama forecasting scoring. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Nah, untuk hasil deployment-nya itu di sini ada hasil prediksinya itu, dan misalnya pada tanggal 20 Mei 2024 itu untuk prediksinya berada di 15.963.773. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2024 itu untuk prediksinya itu berada di angka 16.014.403. Kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 itu prediksinya berada di angka 15.962.8992. Untuk deployment-nya sendiri itu, model ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi pembelian bahan baku. Yang kedua, itu dapat menambahkan lebih banyak data training agar model yang dihasilkan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai forecasting. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kurang dalam penyampaian saya dalam video ini. Sekian dan terima kasih.